Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita tercinta ya, di channel Skala Digital Solution. Dimanapun dan kapanpun sahabat menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke ya, pada video kali ini kita akan membahas cara cetak ID card ya, yaitu cetak kartu BPJS menggunakan tinta art paper, tapi supaya warna hijaunya itu agak hijau tua ya, hijau gelap, dan hijaunya tuh ngejreng. Soalnya dari teman-teman itu banyak yang mengeluh karena cetak BPJS-nya itu warnanya agak kekuning-kuningan dan agak kusam ya. Nah, ini kita ada hasil cetaknya ya. Ini hasil cetak kartu punya kita, warnanya ngejreng ya, hampir sama kayak aslinya ya. Ini menggunakan tinta art paper ya. Ini kita ada lagi, coba kita kupas. Ya, dulu saya juga mencetak kartu ini warnanya juga kusam ya, tapi setelah mencari triknya, itu kita sedikit mendekati warna hijau yang sempurna ya. Nah, teman-teman bisa coba nanti. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya channel kita Skala Digital ya. Subscribe, nyalakan lonceng, dan tunggu kabar video terbaru dari kita ya. Oke ya, langsung saja. Caranya adalah, nah, pertama kan kita dapat file BPJS itu kan seperti ini ya, dari konsumen. Ini yang file PDF. Aturan pertama, kita jangan langsung mencetak file asli dari konsumen. Seperti itu ya, ini file aslinya. Aturan pertama adalah kita jangan langsung mencetak file dari konsumen. Nah, kemudian trik yang kedua itu kita membuat file master. Itu karena kita desainer juga ya, jadi mungkin teman-teman bisa mendesain ulang. Ini mendesain ulang kartu BPJS semirip mungkin. Nah, ini adalah contoh desain kita ya. Ini desain saya, ini sudah full vektor. Ini juga download semua ya, ini download vektor semua, jadi nggak ada yang PNG, nggak ada yang bitmap. Dan ini petanya juga kita bikin manual. Nah, ini juga power clipan ya. Nah, yang terpenting adalah warna hijaunya ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini supaya lebih jelas ya. Jadi untuk desain yang dari konsumen itu tidak dicetak, tapi kita bikin desain master ulang ya. Kita bikin desain dari awal itu semirip mungkin dengan aslinya ya. Nah, ini adalah contoh desain yang saya bikin. Karena kita mau menguji warna hijaunya, jadi kita harus bikin warna hijau yang sesuai dengan printer kita dan tipe tinta kita. Jadi nggak bisa disamakan setiap printer Epson, meskipun beda tipe ya, L110, L1250, L3110, 1320, atau seri berapapun ya. Jadi itu settingannya berbeda. Jadi kalau saya kasih trik menggunakan pengaturan warna, itu bisa saja berbeda di printer teman-teman ya. Jadi paling aman adalah dengan cara seperti ini. Kita desain ulang seperti ini. Kemudian bagian belakang kita desain ulang juga. Ini juga sama ya, vektor semua ya. Dan warna hijaunya ini, nah, kalau kita sudah bikin file master kayak gini, nah itu disimpan dulu. Nah, kita cari cara supaya warna hijaunya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemarin yang saya bikin itu bikin kotak seperti ini ya. Nah, kita bikin kotak seperti ini. Kita uji menggunakan warna-warna hijau.
Kita coba pakai hijau biasa, hijau tua, dan lain sebagainya ya. Kita random. Nah, misal seperti ini. Nah, setiap warna hijau itu ada nilai warnanya ya. Misal kalau nilai aslinya ini ada, bisa kita cek di sini bagian bawah sini pakai ini ya. Nah, itu ada warnanya, itu keterangannya pakai RGB ya. Seperti itu. Nah, ini kita bikin kayak gini dulu. Nah, nanti kita coba print atau kita coba cetak pakai bahan PVC kayak gitu. Jadi supaya kita tahu warna hijaunya itu warna nomor berapa. Nah, kalau semisal nanti hasil cetaknya sudah keluar, nanti kita bisa sesuaikan mau hijau yang seperti apa. Nah, untuk warna hijaunya, kalau teman-teman mau ngikutin punya saya boleh. Ini warna hijaunya ya, bisa teman-teman simak ini nilainya. Nah, ini saya bikin fontaine ya, atau semacam gradasi atau gradien. Nah, ini warna yang tengah itu nilainya saya bikin ini, cyan-nya 100, yellow-nya 100, magenta sama black-nya 0 atau hijau sempurna ya. Nah, di sisi-sisi yang agak gelap kita lihat cyan 100, magenta 50, yellow 50, black-nya 2. Nah, coba kita lihat yang bagian sisi sebelah kiri. Nilainya berapa? Nilainya sama ya. Nah, seperti itu. Perlu kita informasikan tinta yang kita gunakan adalah tinta GNG ya. Ini GNG yang art paper. Seperti ini. Itu bisa juga untuk tinta merek yang lain, teman-teman, yang pakai Sun, tinta yang pakai Poenic, yang pakai Diamond, atau tinta-tinta yang lain ya, Bulking ataupun yang lain. Itu bisa teman sesuaikan. Kalau yang pakai GNG boleh dengan nilai yang sama kayak saya tadi ya, dan printernya 1250 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bikin lagi file masternya sama, warnanya juga sama ya, kita cek dulu. Nah, ini fontaine ya, nilainya berapa? Nilainya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Nah, terus untuk settingan printnya, karena kita kan sudah trial di sini, sudah kita coba di warna ini. Nah, kita settingannya juga samakan dengan ketika mencetak ini. Tapi kalau menggunakan settingan ini, kalau di saya itu nggak banyak perubahan. Jadi cuman menggunakan settingan Epson Matte. Pakainya settingan Epson Matte, terus yang tinggi saja. Itu udah cukup, kita klik OK. Kalau dulu pas kita menggunakan settingan yang lama atau tanpa membuat file baru, kita tuh harus ngatur di sini, dan hasilnya pun masih jauh lah, masih jauh dari keinginan. Artinya masih kusam, masih belepotan ya. Meskipun sudah kita mengatur kecerahan dikurangi, kontras dinaikkan, ataupun kuningnya dikurangi, itu tetap hasilnya masih kurang bagus menurut saya ya. Jadi itu langkah yang paling efektif itu seperti itu. Jadi kita tidak mencetak file yang asli, tapi kita bikin sedemikian rupa, semirip mungkin. Dan nilai hijaunya adalah nilai hijau yang kita buat sendiri, atau kita trial dulu bikin warna hijau yang sesuai dengan keinginan kita. Nanti kalau sudah dapat nomor warna hijau yang sesuai dengan keinginan kita, nah kita masukkan di desain warna, di desain BPJS nya kita
warnai dengan hasil yang tadi ya, seperti itu. Nah nanti untuk isiannya itu biasanya kalau kita masukkan file PDF itu kan sudah masuk seperti ini. Nah kita tinggal blok bagian sini kayak gini ya. Nah nanti kita copy, kita masukkan ke bagian sini. Untuk ukurannya yang penting masuk saja ya. Nah untuk PPCS itu biasanya fontnya itu Roboto, Arial, sama Helvetica kalau nggak salah ya. Jadi itu font-font supaya ketika teman-teman narik file BPJS ke master ini, settingan master itu nggak missing font seperti itu ya. Itu gambaran secara sederhana buat teman-teman, dan hasil yang kita dapatkan itu cukup puas ya. Ini sejauh ini kita puas dengan hasil warna seperti ini. Hasilnya lumayan hijau ya, seperti ini. Kalau yang pertama memang warnanya agak kusam, yang dulu yang belum kita bikin file master sendiri itu warnanya kusam, dan kita sering dapat komplain dari customer katanya ini warnanya luntur lah, itulah padahal bukan luntur tapi warna hijaunya tidak pas, terlalu muda seperti itu. Ketika dibikin warna yang tua tapi malah kusam seperti itu. Itu gambaran sederhana ya teman-teman. Nanti kalau ada cetakan lagi nanti saya bikin videonya biar teman-teman bisa mengikuti secara penuh ya, supaya hasilnya sesuai dengan hasil teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih bingung tulis saja di kolom komentar, nanti kalau saya ada waktu untuk membalas kita balas. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya. Kita sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.